Terkait dengan pupuk organik Pak, sebagai alternatif atau sebagai pilihan. Untuk saat ini, apakah petani juga sudah banyak yang menggunakan atau artinya hanya sebagian saja? Kondisinya seperti apa Pak untuk saat ini? Jadi begini, kalau kita lihat dari perspektif jangka agak panjang ya, dulu itu semua petani menggunakan pupuk organik. Ya. Datanglah pupuk kimia, ya. Maka lewat penyuluhan dan lain-lain ketersediaan pupuk organik berkurang karena jumlah ternak berkurang dan lain-lain berkurang. Nah, sekarang dunia ini masuk ke era baru, ya, dengan sustainability, dengan pengalaman penggunaan pupuk, ya, maka yang sifatnya organik atau hayati ya menjadi prioritas. Kalau dia menjadi prioritas, maka dia akan berkembang dengan cepat karena tidak sulit. Apalagi untuk tropika. Ya, tropika itu produksi biomasa sangat cepat. Ya. Jumlah jenis dan keanekaragaman mikroba juga sangat banyak. Jadi kalau kita lihat dari kacamata karakter intrinsik tropika, pupuk hayati dan pupuk organik itu menjadi kenyataan di sekitar kita. Tinggal kita manage, kita kembangkan, ada insentif untuk mengembangkannya, pasti cepat. Kurang lebih begitu singkatnya pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Agus. Bu Eno, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus, artinya untuk saat ini sebetulnya bagaimana Kementan melihat Bu, artinya untuk penggunaan pupuk organik pilihan atau pupuk hayati begitu ya bagi para petani. Artinya apakah selama ini juga bisa cukup menjadi pilihan begitu mengingat pupuk subsidi ini kan tidak bisa dinikmati oleh seluruh petani. Apalagi tadi di awal kita sudah membahas bahwa sebetulnya ada beberapa sistem yang boleh dibilang mungkin itu tidak terlalu mudah begitu ya bagi para petani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan banyaknya syarat-syarat yang ditetapkan. Bagaimana Ibu melihat? Ya, pupuk organik, pupuk hayati kita tidak pungkiri fungsinya memang sangat bagus dan menjadi lengkap ya, saling melengkapi dengan pupuk anorganik, meningkatkan efisiensi, juga menyehatkan tanah untuk kelestarian lingkungan pertanian. Nah, pemerintahan sudah melaksanakan ini ya subsidi pupuk organik. Memang kalau yang hayati belum, dan kami sangat mendukung untuk tetap disubsidi, tetapi kualitas pupuk organik ini harus kita tingkatkan. Tadi menanggapi Pak yang sampaikan Pak Agus bahwa memang kita kan di tropis ya, proses dekomposisi cepat sehingga penambahan harus selalu dilakukan. Selain bentuk disubsidi juga memang petani kita harapkan secara mandiri itu membuat sendiri. Ada program pemerintah yang disebut dengan UPO itu ya, bantuan alat pembuat pupuk organik, dan juga kita dari Badan Standarisasi mendukung terkait dengan bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik, bagaimana cara membuat pupuk hayati sendiri, itu juga bisa. Nah, standar-standarnya untuk pupuk organik ini sudah ada. Kalau pupuk organik ada SNI-nya, kemudian pupuk hayati ada PTM-nya di dalam pemerintahan. Jadi semuanya kita coba dukung untuk mengoptimalisasi bahan-bahan lokal yang ada. Itu, Mbak. Baik, Bu Eno. Artinya untuk saat ini memang harus ada sosialisasi atau mungkin bagaimana penggunaannya, produksinya terkait dengan pupuk organik atau pupuk hayati ini sebagai alternatif ke depannya Bu Eno. Untuk risetnya sendiri sampai dengan saat ini sudah seperti apa Bu? Artinya riset-riset seperti apa, untuk pemrosesannya juga akan seperti apa Bu Eno? Ya, karena kami sudah switch dari Badan Litbang Pertanian ke Badan Standarisasi Instrumen ya. Tapi produk-produk juga masih ada. Proses pengawalan masih terus. Nah, untuk gini, petani saat ini itu sekitar baru 40% lah menggunakan organik itu. Kemudian untuk yang paham tentang fungsi pupuk organik sekitar 60%. Ini bukan tantangan ya, untuk terus kami mengawalnya, sehingga
organik yang tidak tercukupi, pupuk organik sebagai pelengkap, kemudian peningkatan produksi itu bisa kita jaga. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Eno. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, untuk di lapangan sendiri Pak, artinya untuk di kalangan petani begitu, artinya apakah sosialisasi atau artinya penyuluhan-penyuluhan begitu ya dari Kementan terkait dengan penggunaan pupuk organik atau pupuk hayati ke petani-petani saat ini sudah seperti apa Pak Agus? Nah, begini, kalau saya ambil kasus katakanlah petani kelapa sawit, ya, jumlah petani kelapa sawit itu arealnya kurang lebih 6 juta hektar. Ya. Nah, dengan luasan 6 juta hektar itu sudah sangat layak, misalnya per setiap 100.000 hektar, 50.000 hektar, katakanlah dibuat satu unit pabrik komposit blending. Ya. Nah, jadi setiap 50.000 sampai 100.000 hektar dibuatlah suatu koperasi, misalnya dikembangkan, yang kontinu memproduksi pupuk untuk mereka sendiri. Nah, investasi pemerintah di sini yang paling penting adalah investasi untuk mengembangkan organisasi ekonomi, ya, sosial ekonominya. Apakah itu koperasi, apakah itu bentuk lain, tetapi harus kita mainkan, kita kembangkan, terutama koperasi. Saya ingin berikan ilustrasi misalnya, koperasi-koperasi di Amerika Serikat, di pertanian, itu bisa pendapatannya satu koperasi itu 2 bank BUMN Indonesia. Ya. Jadi kita sering punya persepsi koperasi itu jelek, koperasi itu tidak baik, padahal kita punya konstitusi pasal 33 itu koperasi, kita punya teori, misalnya teori Nash cooperative equilibrium itu selalu superior daripada non kooperatif. Kita punya pengalaman empiris di negara-negara maju, ya, negara lain, tinggal kita kembangkan di Indonesia ini. Sama juga dengan padi. Padi itu sawahnya kurang lebih, kalau tidak salah ingat, lahan bakunya itu 7 juta hektar. Nah, dibuatlah per setiap 100.000 hektar, 50.000 hektar, pabrik blending, ya, sehingga semua dimanfaatkan local resources, ya, bakteri-bakteri itu dipakai karena kita kaya bakteri, nggak perlu impor pupuk fosfat dan lain-lain, katakanlah. Nah, inilah kemajuan R&D menjadi penting. Jadi lebih baik subsidi itu dipakai untuk membangun pupuk, pabrik-pabrik pupuk blending di setiap kawasan, plus didukung R&D-nya, plus bagaimana mendampingi mengembangkan koperasi-koperasi di sana. Saya pikir demikian tanggapan saya, sehingga pengalaman 20 tahun kita nggak selesai-selesai, jadi selesai nanti.